Konoha ini kan paling seneng kalau copet-copetan itu. Jadi akhirnya semua buat bola, tapi duitnya bola dibuat copet-copetan. Indonesia lock horns in Jeddah, Indonesia. He drives it hard and low. It's just hard in the game, you know, because so much is at stake and everybody gets emotional because, yeah, everybody wants to win. Sangat berbahaya. Pak Presiden merasa berat hati menerima kenyataan bahwa kita berhasil lolos. Ya, kita harus membuat evaluasi menyeluruh. We performed fantastic today. I'm really proud of my players who showed their heart, their courage, and the World Cup dream slips away through your hands, and the disappointment of not only me but the whole country of Indonesia. Patrick Kluivert dipecat. Ini adalah harga yang amat sangat mahal. Pelajaran berharga banget. Nama besar itu nggak selalu jaminan. Gue lebih suka dengan hasil akhirnya atau kinerjanya. Indonesia lagi heboh, suruh Kosin balik gitu. Terus, ke Indonesia lagi. Gagal membawa Garuda terbang ke Piala Dunia, Patrick Kluivert resmi dipecat. Di balik putusan itu tersisa tanda tanya, siapa penggantinya? Dan apakah harga yang dibayar cukup dengan pemecatan atau perlu reformasi sepak bola tanah air? Pemirsa, saya Davi Pratama, inilah Interupsi. Kluivert dipecat, STY kembali ke timnas? Dan pemirsa, saya tidak sendirian, sudah ada beberapa narasumber di panggung Interupsi malam hari ini. Di sebelah kanan saya ada Bung Kesit Handoyo, pengamat sepak bola. Selamat malam, Bung Kesit. Selamat malam. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya, luar biasa ya. Melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini kayaknya udah siap mengeluarkan peluru-peluru argumentasi nih. Unek-unek. Kemudian berikutnya ada Bung Budi Setiawan, founder Football Institute. Selamat malam, Bung Budi. Malam, Mas Davi. Terima kasih atas waktunya. Kemudian di sebelah kiri saya ada Bung Ignatius Indro, Ketum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di sini. Iya. Gimana? Nanti saya tanya nih, pandangan dari supporter seperti apa nih tentang pemecatan Kluivert. Dan kita juga masih menunggu satu orang narasumber, Jamal Aziz, mantan exco PSSI yang saat ini sebentar lagi, sudah hadir. Nanti saya undang Bung Jamal, boleh masuk ke dalam. Kemudian saya sapa terlebih dahulu Bung Andre Rosiade, penasehat klub Semen Padang melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Bung Andre. Apa kabar? Selamat malam, Davi. Selamat malam semua para senior yang hadir. Malam. Malam, Bang Andre. Bang Andre lagi di mana ini posisi? Lagi di jalan. Lagi di jalan, tapi tahu ya tentang pemecatan Patrick Kluivert karena Bang Andre ini dari awal ini tegas nih. Patrick Kluivert out, Patrick Kluivert out. Tanggapan Anda, akhirnya hari ini prediksi Anda menjadi kenyataan, Bang Andre. Pertama tentu kita mengapresiasi Pak Erick Thohir ya, Ketua Umum PSSI yang akhirnya menampung dan mau menerima aspirasi dari mayoritas supporter Indonesia yang menginginkan Patrick out. Kita semua tahulah dinamika di internal PSSI, ada yang ingin mempertahankan, ada yang ingin mengganti, tapi alhamdulillah keputusan sudah diambil. Pak Erick sebagai Ketua Umum PSSI mendengar aspirasi mayoritas supporter yang menginginkan Patrick Kluivert out. Itu yang pertama. Yang kedua tentu harapan saya setelah ini Exco segera melaksanakan rapat dan segera memutuskan pelatih baru untuk siapa yang akan dipilih. Gitu. Oke. Itu Davi.
Bang Andre, kalau melihat kita mencoba menganalisis di balik pemecatan Patrick Kluivert ini, sebenarnya kan prosedurnya Exco melakukan rapat dan lain sebagainya. Informasi yang Anda terima seperti apa? Ya, saya menerima kabar dari internal PSSI dari Exco juga ya, bahwa keputusan itu tidak melalui rapat Exco. Exco menunggu sebenarnya kapan rapat itu akan dilaksanakan. Tapi tiba-tiba keputusan sudah diambil, infonya Pak Erik menghubungi Pak Sekjen Yunus Nusi, Pak Sekjen Yunus Nusi yang berkomunikasi dengan Patrick Kluivert dan kawan-kawan untuk menyampaikan keputusan PSSI sehingga tercapailah kesepakatan untuk pemutusan kerjasama. Seperti itu. Dan harapannya tentu setelah ini kita berharap Exco segera rapat untuk memutuskan pelatih baru, karena beberapa minggu ke depan kita ada FIFA Match Day. Kalau saya pribadi, saya mengusulkan CLBK. Apa tuh CLBK sama siapa? Cinta lama bersemi kembali, karena dalam dunia sepak bola CLBK ini hal yang wajar dan lumrah, dan Indonesia pernah melakukan CLBK. Pertama pas untuk zaman almarhum Benny Dolo pernah dipecat, lalu diangkat lagi. Ivan Kolev juga pernah, Alfred Riedel juga pernah. Bahkan Saudi yang mengalahkan kita kemarin juga pelatihnya juga dipecat, lalu sekarang pelatih ini diangkat lagi dan bisa mengantarkan Arab Saudi masuk Piala Dunia. Jadi dalam dunia sepak bola CLBK itu hal yang wajar. Nah, saya mengusulkan karena waktunya sudah di depan mata FIFA Match Day, tentu kita butuh pelatih yang kenal kultur Indonesia, yang memahami sepak bola Indonesia dan lebih bisa langsung bekerja. Saya mengusulkan CLBK dengan Coach Sintayong. Lalu juga untung ruginya jelas, karena selain itu kita semua tahu bahwa pasti mungkin ada kompensasi terhadap rombongan Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Ini cost lagi yang akan dikeluarkan oleh PSSI. Dan apalagi kita sampai sekarang kan masih melakukan cicilan ke Coach Sintayong. Nah, kalau Coach Shin kita ambil jadi pelatih, otomatis cicilan itu kan bisa ditransformasikan jadi gaji bulanan beliau. Nah, gitu loh usulan-usulan saya. Tapi sekali lagi kan keputusan di tangan federasi. Ya, kita hanya bisa mengusulkan, tapi ya, federasi juga ingat, mayoritas rakyat Indonesia, saya bilang nggak semua, tapi mayoritas rakyat Indonesia menginginkan Coach Shin kembali menjadi pelatih timnas Indonesia. Mudah-mudahan harapan, aspirasi didengar oleh PSSI. Ya, saya paham ada yang tidak suka sama Coach Shin, tapi sekali lagi ego pribadi, ketidaksukaan pribadi tolong dikesampingkan demi kepentingan bangsa Indonesia dan berkembangnya timnas Indonesia. Sekali lagi, timnas Indonesia bukan milik 1-2 orang pengurus PSSI, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Saya ke Bung Jamal yang baru datang terakhir nih, mantan Exco PSSI. Bung Jamal, tadi berangkat dari pernyataannya Bang Andre, kayaknya banyak dinamika, banyak ego di tubuh PSSI. Anda melihatnya seperti apa? Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu. Waalaikumsalam. Jadi kalau tadi yang disampaikan Andre itu kan dia berkecimpung di dalamnya, walaupun dia bukan Exco. Jadi tahu dia dinamikanya bagaimana di dalam PSSI saat ini. Ya, harusnya seperti yang dikatakan Andre tadi, Exco itu berperan sejak mulai terpilih. Ketua baru, Exco itu dioptimalkan. Sifatnya ketua itu kan apa ya, tidak bisa pribadi itu, itu harus melibatkan Exco, kolektif kolegial mereka itu. Ya. Nah, cuman mungkin ya seperti yang dikatakan Andre tadi, khususnya saya ya orang yang di luar ya, mendengar suara supporter, suara dan lain sebagainya, kok sepertinya PSSI ini dibuat taruhan begitu-begitu aja. Ini kan hampir 290 rakyat berharap sekali dengan federasi ini. Untuk punya tim yang betul-betul menjadi harapannya bangsa ini. Gitu? Apalagi saat ini, mohon maaf dengan segala hormat, tidak menyingkirkan ketua-ketua yang sebelumnya dan pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Hari ini momentum yang paling tepat untuk PSSI. Punya presiden yang sangat mencintai pembinaan, ya,
memutar kompetisi. Sepak bola itu kan cuma dua, putar kompetisi dan pembinaan. Gitu. Lah ini presiden ini senang sekali dengan pembinaan persepak bolaan gitu. Lah kemarin itu kan apa yang dikatakan Andre tadi, CLBK ada benernya karena si CLBK ini sempat meletakkan legasi bahwa persepak bolaan kita sempat naik lah. Iya, Sintayong naik. Tapi masuk kan akal ya, masuk akal. iya, Itu tapi masuk kan akal. masuk akal. Ya. Tapi kan Sintayong lupa. Tahun-tahun kemarin itu tahun-tahun pencitraan. Jadi ketua itu hampir kalah popularitasnya sama Sintayong. Gelodak Sintayong ngomong ke publik, gelodak Sintayong ngomong ke publik. Lah padahal ketua kan juga butuh. Ya. Tahun-tahun pencitraan. Jadi yang pencitraan siapa pada saat itu? Ya, siapa lagi kok? Ketuanya tunggal kan, Pak Erik kan gitu. Ya lah presidennya kan pencitraan gitu. Ya mau punya pasukan yang juga pencitraan. Ditahan dulu Bang Jamal. Sintayong, wah dia terus ya kan ditahan dulu. langsung gerak. Oke. Saya ke Bang Budi. Anda sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jamal? Saya kayaknya nggak perlu berpendapat soal itu karena kan itu kan memang bagiannya Pak Jamal yang memang politisi senior di Republik ini. Jadi kalau ranahnya politik saya nggak beranilah bicara ke arah sana. Tapi kalau kita bicara tema hari ini bahwa ternyata yang ingin saya komentari itu adalah ini PSSI terlalu cepat mengakhiri permainan ini, Mas Davi. Orang ini lagi sur-sur ngolah-ngolah Patrick, melakukan perdebatan segala macam, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung diputuskan oleh PSSI. Yang asumsinya kemarin kita beranggapan bahwa ini mungkin akan diputuskan minggu depan, tapi ternyata itu lebih cepat. Secara momentum memang bagus, karena artinya sudah tidak ada perdebatan lagi bahwa masa depannya Patrick ini ya akhirnya diputus. Dan kalau kita lihat narasinya hari ini kan bukan pemecatan, tapi pengakhiran kerjasama. Artinya kalau di luar sana sekarang beredar kabar tentang kompensasi yang besar terhadap Patrick, mungkin nggak akan sebesar yang dibayangkan oleh kita semua. Karena ini ada kesepakatan pengakhiran kerjasama. Jadi mungkin secara finansial PSSI tidak akan terlalu dirugikan, tapi pengambilan keputusan bahwa mengambil Patrick di bulan Januari 2025 dan akhirnya berhenti di bulan Oktober 2025, memang ini menyisakan bekas luka yang cukup mendalam bagi supporter. Artinya ini mesti dimitigasi ke depannya seperti apa. Nanti kita elaborasi lagi tentang bekas dan luka yang mendalam seperti apa. Pemirsa jangan kemana-mana, interupsi segera kembali. Kalau saya bilang nggak ada potensi, nggak mungkin. Wis, sudah menjawab bro. Potensi sih ada lah. Ada ya, probabilitasnya. Ya di dunia ini apapun potensi ada dong. Maksudnya, ini jawaban diplomatis banget ya. Apapun bisa terjadi gitu kan. Ya mungkin, tapi mungkin bakal jadi banyak syarat. Karena digituin kemarin. Jadi kemungkinan dia balik tapi menetapkan banyak syarat ya. Mau nggak memenuhi syarat itu semua. Ya, kembali di interupsi pemirsa, tadi kita sudah saksikan ya, JJ sudah sempat ngomong. Kemungkinan itu ada, bisa jadi Sintayong juga akan kembali lagi melatih timnas, bisa jadi ada pilihan pelatih yang lain. Nah, saya kembali ke Bang Andre. Bang Andre, dalam keterangan tertulis PSSI hari ini mengatakan bahwa pengakhiran pemutusan kerjasama ini dengan memperhatikan dinamika internal, Bang Andre. Sebenarnya mengartikan dinamika internal ini seperti apa, Bang Andre? Ya memang banyak masalah memang selama Patrick Kluivert itu memimpin PSSI. Misalnya contoh ya, kita semua tahu manajer timnas itu namanya Pak Sumarji. Beliau bukan hanya manajer timnas tapi exco PSSI, juga ketua BTN. Tapi faktanya ini saya bilang, silakan nanti dikonfrontir dengan Pak Marji dan juga official timnas bahwa yang berkuasa itu di timnas itu adalah 2S. Yang saya sebutkan beberapa waktu yang lalu, 2S ini yang mengontrol timnas. Pak Marji itu dibutuhkan di saat misalnya lagi ada masalah, disuruh ngomong menghadapi wartawan. Tapi timnas sendiri dipimpin dan dikuasai oleh 2S ini. 2S itu siapa Bang Andre? Satu kan udah saya bilang, ada orang Maroko, kan sudah saya spill itu, orang Maroko, agennya Patrick Kluivert. Satu lagi perempuan orang Indonesia. Oke. Gitu loh.
Dan itu di Instagram saya kan sudah saya posting bukti bahwa pernyataan saya itu nggak omong-omong atau hoax. Ada dong di posting yang di Instagram saya, daftar namanya ada kok. Bahkan saya belum posting sebenarnya itu daftar susunan kursi cadangan itu. Bagaimana si Sofyan itu, siapa? Sofyan. Iya, Sofyan itu kursinya lebih jago daripada Pak Marji. Seharusnya kan manajer tuh duduk sebelah pelatih ya. Nah, yang duduk sebelah pelatih itu ya Sofyan. Pak Marji manajer timnas duduk tuh di ujung dekat kitman itu. Ini kan luar biasa kehebatannya saudara Sofyan ini gitu lah. Inilah fakta-fakta. Bahkan tim podcastnya yang viral itu sesaat Indonesia sebelum lawan Irak setelah kalah lawan Arab Saudi, ada 2 pemain timnas kita ajak podcast itu tanpa izin Pak Marji. Izinnya adalah 2S ini. Jadi inilah fakta-fakta kenyataan. Mungkin zaman Pak Jamal Aziz jadi Exco nggak ada tuh manajer PSSI itu benar-benar bertanggung jawab penuh, ya kan? Kalau sekarang ada manajeran di atas manajer resminya. Itulah fakta-faktanya, dan alhamdulillah sekarang kan sudah selesai ya. Patrick sudah out, Sofyan sudah out, dan tentu ke depan ya saya rasa tidak mungkin ada lagi, mudah-mudahan tidak ada mungkin lagi ada manajer-manajeran di atas manajer resmi PSSI. Saya sengaja bikin pernyataan ini, membocorkan ini dalam rangka evaluasi, bukan karena ingin bikin gaduh, karena bukan ingin memecah belah, tapi sekali lagi saya bicara setelah timnas gagal. Ya, bukan karena ini penting juga, karena narasi sempat bagi pembela Kluivert dulu ini mau bikin gaduh, ingin memecah belah. Ini kita kan ini mengajak evaluasi. Kita bicara setelah timnas gagal. Baik, Bang Andre. Oke, baik. Saya garis bawahi evaluasi ini juga penting dan itu harapan kita semua. Terima kasih banyak, Bang Andre sudah bergabung di Interupsi. Terima kasih. Bang Andre, saya pamit dulu. Selamat malam. Sehat selalu, Bang Andre. Semua pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Andre. Nah, ini penting. Apakah kemudian pemecatan Patrick Kluivert menjadi langkah awal dari evaluasi sepak bola menyeluruh yang memang kita tahu Presiden Prabowo menaruh perhatian sangat dalam? Bung Kesit, analisis Anda. Ya, Bung Davi, saya ingin menggarisbawahi dulu ya. Tadi saya sempat tergelitik juga nih dengan apa yang disampaikan oleh Mas Budi ya. Ini sebenarnya dipecat atau enggak sih, Bud? Kalau saya ngelihatnya ini enggak kerjasama ya. Iya, mengakhiri kerjasama secara baik-baik. Ya. Mungkin itu second hand gitu kira-kira ya. Iya, jadi kalau tapi apapun alasannya ya, entah itu dipecat atau mengakhiri kerjasama, yang jelas bahwa Patrick Kluivert sejak siang tadi sudah bukan lagi pelatih timnas Indonesia. Ya, pertama-tama ini menurut saya keputusan yang pas, keputusan yang tepat yang dibuat oleh PSSI ya. Terlepas bahwa keputusan itu yang saya dengar juga tidak melalui rapat Exco ya. Mungkin Pak Erik langsung yang ngomong dengan Patrick Kluivert di Belanda sana untuk kemudian menyatakan kerjasama berakhir. Saya nggak tahu apakah itu ada kompensasi yang harus dibayarkan atau enggak. Tapi sejatinya kalau kerjasama itu diputus secara baik-baik, kedua belah pihak sepakat menerima, harusnya nggak ada kompensasi. Jadi duitnya nggak kebuang-buang gitu loh. Mendingan buat pembinaan, gitu Pak Jamal. Iya, setuju. Jadi itu yang saya lihat ya. Tapi kalau terkait dengan dinamika di internal ya, ini kan jadi bias nih. Internal yang mana gitu? Internal di PSSI. Kalau di masyarakat sepak bola sudah pastilah kita tahu memang tuntutannya pada saat ini adalah bagaimana PSSI segera melengsarkan Patrick Kluivert, dan sekarang sudah terbukti. Apakah di internal PSSI juga kemudian di kalangan exco-nya terjadi quote and quote perpecahan ya, karena adanya keputusan yang mungkin exco-exco yang lain tidak tahu, dan tahunya mungkin lewat Instagramnya PSSI atau lewat media gitu, saya nggak tahu. Tapi yang jelas bisa saja dinamika internal itu juga terjadi di tubuh Exco PSSI. Bisa saja kemungkinan itu terjadi ya. Nah, saya ingin ke supporter. Bagaimana melihat pemecatan atau pengakhiran kerjasama Patrick Kluivert? Apakah puas? Ya, kalau kita melihat bahwa pemecatan ini adalah bentuk permintaan maaf dari PSSI, terutama Erick Thohir ya, untuk ketidakpuasan masyarakat ketika timnas gagal ke Piala Dunia. Ini permintaan maaf, atau jangan-jangan ini juga sebagai alat untuk mengalihkan. Tadinya kan desakan masyarakat ini nggak cuma ke Patrick Kluivert gitu. Ini ada juga tagar Erick out gitu ya. Itu banyak sekali beredar.
Nah, jangan-jangan untuk mengalihkan itu, gitu. Itu yang menjadi pemikiran kami. Tapi kalau misalnya di tagar Eric out ini semakin menguat, saya pikir ini adalah suatu kewajaran karena perlakuan dari Erick Thohir tidak mengelola liganya secara benar, lalu juga pembinaan usia muda juga tidak benar, gitu ya. Kita lihat lebih fokus pada timnas, yang fokus kepada timnas saja timnasnya gagal ke Piala Dunia. Nah ini yang kita lihat tagar Eric out ini saya pikir wajar, suatu hal yang jadi Anda belum puas ketika Kluivert dipecat? Belum puas karena kita ngelihat bahwa dari sisi PSSI-nya sendiri ini juga harus dibenahi, gitu. Termasuk juga mungkin dari Erick Thohirnya sendiri, apakah memang harus out atau seperti apa? Oke, baik. Jangan-jangan apa yang dikatakan Bang Budi tadi, Erick Thohir meninggalkan sebuah luka. Nah, apa sih sebenarnya yang tadi Anda katakan meninggalkan luka? Yang membuat luka itu adalah ketika kita masuk round 4, harapan masyarakat ini kan tinggi dengan adanya pergantian pelatih. Tapi jangankan lolos, mendapatkan poin aja enggak. Yang lukanya kan di situ. Harapan kita kan kita bisa penentuan lolos tidak lolosnya ke round 5 atau ke Piala Dunia langsung itu di pertandingan terakhir, pertandingan ketiga. Tapi nyatanya di pertandingan kedua kemarin kita sudah selesai, tidak menang 2 kali, selesai. Jadi di pertandingan ketiga, pertandingan antara Arab lawan Irak itu udah nggak berpengaruh lagi nasibnya. Jadi kita nggak bisa menggantungkan harapan lagi ketika kemarin kita sudah kalah 2 kali. Inilah yang saya sebut itu luka itu kayaknya membekas sehingga badai tsunami yang kalau bahasanya Bang Andre itu terjadi. Makanya ada 3 tagar pada saat kemarin itu kan ada Patrick out, ada Eric out, sampai Arya out. Nah pertanyaannya selanjutnya ketika ini bicara masalah memuaskan, apakah dengan menghentikan Patrick sebagai pelatih itu bisa memuaskan dahaga seluruh masyarakat sepak bola? Apakah harus Eric out juga? Apakah seluruh kroninya di dalam harus out juga? Ini kan harus menjadi kita coba setback lagi ke belakang. Dalam 10 tahun perjalanan PSSI pasca dualisme, Pak Jamal sebagai saksi sejarah juga dan pelaku sejarah, pasca Johar Arifin Hussein sebagai Ketua Umum PSSI, ini tidak pernah ada Ketua Umum PSSI yang genap 1 periode 4 tahun. Johar Arifin 2016 terpilih di Ancol, 2019 akhirnya mundur karena kasus mafia bola. Digantikan oleh Pak Iwan Bule 2019 akhirnya turun juga karena tragedi Kanjuruhan. Sekarang Erick Thohir memasuki fase krusial nih. Di 2025 menuju 2006. 2027 eranya pergantian. Dan ini semacam ada sebuah tradisi yang menurut saya saya melihat di Football Family, nggak boleh nih ada ketua umum yang genap 1 periode. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa ketua umum saat ini Erick Thohir sejelek-jeleknya dia, ini sudah membawa tim nasional kita ke arah yang sejauh ini. Round 4 Piala Dunia. Dan akhirnya saya khawatir energi positif dari masyarakat sepak bola yang ingin adanya perubahan positif ini ditunggangi oleh orang-orang yang memang ingin menggantikan Erick Thohir. Bang Jabal, Anda sepakat soal itu? Jadi agak susah ya mementahkan Mr. Budi ini. Karena dia ini kan founder football institute ya kan itu. Kalau saya bilang sebetulnya enteng-entengan aja ini. Ya, enteng-entengan aja. Ini harapan sudah sirna. Ya, kalau orang Jawa Timur bilang kembang jagung diputik Cino, barang wis kadung dikapakno. Apa artinya itu? Ya, udah nggak bisa diapa-apain. Ya, nggak bisa diapa-apain. Mau bicara apa? Kita itu punya harapan ya kemarin itu lawan Arab, lawan Iran. Ini 280 juta ekspektasinya, wes insya Allah gol. Di persentasenya semuanya itu sudah insya Allah gol. Gitu, saya ya pribadi, insya Allah gol ini gitu. Nomor 2, saya punya pemimpin di Republik namanya Prabowo yang begitu antusiasnya dia. Waduh, mudah-mudahan dengan posisi saya sebagai presiden, Indonesia bisa melangkah menuju ke Piala Dunia. Iyalah apa? Iya, kalau kita lihat eskonya itu ikut nyanyinya orang Jawa dulu. Itu Yon bandul, ojo tiba-tiba sumur, tiba dukur kasur. Jadi para esko itu takut kalau dia mengatakan seperti yang Andre tadi bilang. Ada 2 orang. Ya, yang inisial S tadi. Iya, itu. Ternyata dia buka dulu ya toh. Loh kok bisa? Kok ada esko kok? Ada orang luar ikut
terlibat di dalam situ. Jadi exco-nya tidak bekerja menurut Anda? Bukan tidak bekerja, ya itu tadi Yon bandul. Oke. Tidak mau jatuh ke sumur, itu maunya jatuh di atas kasur. Jadi walaupun jatuh mesti bisa menapas lah, kan begitu. Oke. Nah, kalau seperti ini terus-terusan di manage PSSI seperti ini, gitu. Ini seperti yang saya masih zaman saya exco, saya bilang, ini kalau sepak bola tetap seperti ini seperti boneka cantik dari India. Oke. Baik. Oke, Bung Kisit. Iya. Silakan. Iya, jadi kalau saya melihat atau mencermati ya dalam atau pasca kegagalan tim Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Memang saya melihatnya juga ekspektasinya terlalu berlebihan ya. Kemudian pengharapan masyarakat Indonesia itu kan tinggi banget. Betul. Nah, sayangnya semakin tinggi pengharapan masyarakat itu, ya menurut saya juga ini salahnya PSSI yang terus dijijeli ya dengan impian-impian yang bahwa tim ini bakal lolos, tim ini bakal lolos. Padahal kalau kita flashback lagi, kan sebelumnya pernah dikatakan bahwa sebenarnya targetnya 2030. Iya kan? Piala Dunia 2030. Tapi narasi itu tidak terus dibangun. Ya, yang dibangun ketika tim nasional seperti ada optimisme untuk bisa melangkah lebih jauh, kemudian dibangunlah di situ. Target kita lolos, target kita lolos. Lupa dengan yang 2030-nya. Jadi supporter dan masyarakat sudah terlanjur terbuai begitu ya dengan target-target yang disampaikan oleh PSSI. Pemirsa, jangan mana-mana, interupsi segera kembali. Masih diinterupsi pemirsa, saya tadi tergelitik dengan apa yang diucapkan oleh Bung Indro bahwa pemecatan Patrick Kluivert ini belum cukup ya. Anda menuntut PSSI juga dibenahi, salah satunya Erick Thohir ya, begitu. Padahal tadi Bung Budi mengatakan bahwa Erick Thohir sudah membawa sepak bola kita on the track. Anda sepakat nggak soal itu? Indikasinya juga tadi sudah disebutkan. Kalau saya tidak sepakat dengan hal itu gitu, karena banyak sekali kekurangan ya. Pertama dari Kanjuruhan yang sampai saat ini nggak jelas arahnya, lalu juga bagaimana juga liganya juga tidak dibereskan gitu. Pembinaan usia muda juga apakah sudah ada kompetisi untuk usia muda? Saya pikir tidak ada gitu. Lalu juga banyak hal ketika misalnya ketika era Sintayong waktu pertama kali kita hanya bermimpi untuk menjadi masuk ke Piala Dunia, tapi kan mendekati hal itu mendekati putaran 4 penghujung ini kan akhirnya timbul mimpi kita gitu ya. Tapi mimpi kita di-cut dengan masuknya PT Kluivert. Artinya Anda juga bermimpi tadi kata Bung Kesit bahwa wah kita akan lolos Piala Dunia dan lain sebagainya. Ya akhirnya bermimpi gitu ketika kita memang mungkin gitu, memungkinkan untuk hal itu. Tapi kan di-cut dengan PT Kluivert dan dengan pernyataan-pernyataan bahwa ini adalah tim kepelatihan yang luar biasa paling baik selama ini. Nah, pencitraan itu tanpa diberikan seperti apa itu. Ini yang kita melihat ini banyak sekali kekurangan dari PSSI yang ada selama ini. Artinya Anda juga tadi dikatakan bahwa sakit hati ya begitu kita dibuai oleh mimpi yang tinggi kemudian dihempaskan begitu saja. Begitu ya? Iya, jelas. Karena kita kan tadinya kita jangan karena bermimpi untuk Piala Dunia, tapi akhirnya kita melihat oh iya mungkin. Dan ini kan janji Erick Thohir sendiri bahwa dengan mengganti Sintayong menjadi PT Kluivert ini adalah hal yang memungkinkan kita masuk ke Piala Dunia di 2026, bukan 2030 gitu. Ya dia menyatakan sendiri gitu. Nah ini yang harapan-harapan ini akhirnya tidak sesuai dengan harapan. Dan itu juga akhirnya gagal dan kita saksikan sendiri. Bang Budi, tanggapan Anda? Ya, saya bukan juru bicara Erick Thohir dan PSSI, jadi saya nggak mau berkomentar. Harusnya nih PSSI mendengar apa yang disampaikan Bung Ignatius untuk segera mendapatkan klarifikasi dan jawaban. Tapi bahwa memang ada harapan masyarakat kita untuk sepak bola yang lebih maju dan semakin maju, apalagi Pak Prabowo juga sudah menyampaikan secara jelas dukungannya kepada sepak bola Indonesia, bukan hanya sekedar bicara omon-omon, tapi bentuk uang pembinaan,
ada sekitar berapa ratus miliar kan uang APBN kita masuk ke dalam sepak bola, dan juga dukungan dari BUMN terhadap sponsorship itu jelas sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi ke depan evaluasi ini kan bukan hanya sekedar evaluasi siapa penggantinya Patrick, tapi evaluasi di tubuh BTN, evaluasi di tubuh liga, termasuk evaluasi kita sebagai masyarakat sepak bola juga harus dievaluasi. Ini kalau saya mencoba mengilustrasikan, masyarakat sepak bola kita ini seperti zaman gladiator, Mas Davi. Jadi nggak peduli siapa yang bertarung, yang penting ada darah berceceran, kepalanya siapa yang tergelantung, yang penting mereka berteriak aja. Dan itu membuktikan bahwa ketika kita hanya ingin menang tanpa melihat real posisi sepak bola Indonesia di mata Asia dan dunia, itu menyebabkan harapan kita tuh semakin tinggi dan nggak sadar. Di ground 3 kita ada tier 1 Asia, ada Jepang, ada Australia. Kita kalah 5-0, 6-0, 5-0 dan sempat menahan imbang Australia 0-0, itu menunjukkan bahwa ada gap yang sangat tinggi. Indonesia itu bukan ada di tier 1-nya Asia, bahkan di tier 2 pun kita juga masih belum masuk. Posisi kita saat ini masih di 1, 2, 3. Artinya apa yang ingin saya sampaikan? Saya ingin orang-orang yang punya daya tarik untuk bisa memberikan statement kepada publik itu harus mengedukasi juga masyarakat sepak bola kita. Jangan ketika PSSI ngomong A, mereka juga ikut-ikutan ngomong A. Ada yang dulu pengen Patrick keluar, tapi sekarang ketika Patricknya udah gagal, langsung putar balik. Putar baliknya cepet banget. Nah ini kan konsistensi dan relevansi yang seperti ini itu jangan terjadi lagi ke depan. Kita harus mendewasakan diri kita sebagai masyarakat sepak bola untuk berada dalam rel pemikiran yang tepat dan relevan. Pak Jamal, tanggapan Anda. Jadi salah nggak sih sebenarnya kalau masyarakat Indonesia ini punya mimpi yang tinggi, ingin melihat timnas ini lolos ke Piala Dunia, namun ya mimpinya lagi-lagi dihempaskan? Kalau Anda menyalahkan mimpinya masyarakat Indonesia ya tidak bisa. Wong itu termasuk obsesinya kok. Ya toh? Nah, ini kali saya agak kurang sama Budi. Katanya Budi puternya terlalu cepat. Ya memang itu karakter kok. Karakter kita kan begitu. Suka lupa. Iya toh? Apa yang terjadi di Republik ini kan lupa. Coba kemarin, wah ini cocok jadi nabi. Sekarang muter, tangkap, hukum mati. Nah, bagaimana? Dalam konteks ini maksudnya? Karakter, iya. Dan sepak bola ini mainan rakyat, harapannya rakyat. Rakyat ini kalau sudah sepak bola, dari kepinginnya nonton, punyanya cuma ayam. Ayamnya dijual buat beli tiket. Ini kan obsesinya mereka. Kepingin bahwa tim Indonesia ini bisa seperti yang diharapkan. Nah, tapi saya agak sedikit setuju sama Pak Kesit. Ini narasi dibangun terlalu cepat. Pak Kesit lupa kalau tahun kemarin itu memang tahun pencitraan, harus cepat kan gitu. Ya, saya pribadi setuju 2030 harus Indonesia masuk. Tapi pertama harus berdoa dulu. Prabowo panjang umur. 2029 ikut election menang lagi. Supaya semangatnya pemain, duitnya dan sebagainya teratasi. Bos, bola ini mau masuk harus setengah gila. Mau masuk setengah gila. Setelah di dalam harus gila. Karena kalau tidak gila buyar. Kan duit semua. Iya dong. Begitu masuk loh, duitku tidak kembali nih. Harus gila. Kalau gila lupa, tidak kembali tidak apa-apa. Yang penting pride. Kita sekarang ini punya presiden yang pride-nya tinggi. Gitu loh. Bung Kesit, bagaimana menjaga asa ini dan mimpi ini ya memang agar terus bertumbuh dan nanti ketika kita lolos ya masyarakat juga puas. Iya, pertama sih menurut saya kembali membangun bagaimana masyarakat diingatkan ya bahwa kita nggak bisa juga ujuk-ujuk gitu ya. Oke lah, sekarang kita punya pemain-pemain diaspora, ya pemain-pemain yang berkompetisi di Eropa, walaupun mungkin kelasnya banyak yang bilang di tier 2 lah, atau ada juga yang di tier 3 gitu kan. Tapi ini Eropa begitu ya, yang pembinaannya dengan Indonesia pasti berbeda jauh. Mereka sudah terukur dan sudah tertata dengan baik gitu. Artinya dengan modal ini, kalau PSSI serius ya menangani tim ini, tentunya juga dengan pelatih yang punya rekam jejak yang jelas, ya, yang punya kemampuan dalam menangani tim nasional. Tidak seperti Kluivert yang tidak memiliki pengalaman dan jam terbang untuk tim nasional. Dia paling banter hanya Curaçao
Curaçao ditinggalkan Kluivert, sekarang udah siap-siap mau lolos Piala Dunia tuh 2026 gitu ya. Mudah-mudahan Indonesia juga nanti ganti pelatih baru 2030 bisa. Tapi ya tadi PSSI harus bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses yang dijalankan itu betul-betul tertata dengan baik. Saya melihat manajemen timnas di PSSI saat ini masih amburadul. Karena tidak semua exco kemudian terlibat ya. Saya melihatnya mungkin ini jangan-jangan one man show gitu loh. Oke, baik. Akhirnya ya seperti yang kita lihat saat ini begitu. Ini analisis saya. Oke, kita tahan di one man show. Nanti kita ulas siapa sebenarnya one man show-nya. Pemirsa, interupsi segera kembali. Masih di interupsi pemirsa, saya ke Pak Jamal deh. Pak Jamal, tadi kata Bung Kesit ada one man show nih. Sebenarnya Anda kan pernah jadi exco PSSI. Di tubuh PSSI ini memungkinkan nggak hanya satu orang yang bergerak kemana-mana, kemudian memanage tim dan lain sebagainya? Begini, yang ngomong ini kan Pak Kesit. Ya. Ini kan wartawan. Wartawan itu kan nggak pernah ujarnya sendiri. Ujarnya banyak orang. Diresum sama dia, kesimpulannya keluar. Gitu. Zaman saya nggak ada. One man sudah ada. Lah kalau sekarang ada, itu tadi Andre ngomong. Itu ada 2S, sopo mana 2S. Sofian tadi disebut Sofian salah satunya. Udahlah saya tidak tahu Sofian satunya Sofia atau siapa tidak tahu kan. Berarti ini tidak kolektif kolegial. Maka apa yang dikatakan Budi harus ini kompak. Memang simbolnya ketua, harus keluar ketua. Jangan tidak keluar gitu. Tapi keputusan ketua itu didukung oleh semua exco. Tidak boleh, tidak parsial itu. Kalau parsial ya ini ada di internal kurang welcome. Loh ya apa? Wong cuma berapa orang kok ada yang kurang welcome? Tidak mungkin. Kasihan itu Pak Prabowo. Sudah berharap dengan ketuanya ini, ya toh. Terus habis gitu pendukungnya yang ada di sekitarnya tidak pas. Nah, saya ulang kalimatnya Budi. Kelihatannya punya budaya tidak boleh satu periode habis. Nah, setiap berapa kurang berapa harus out, ya toh. Nah, itu yang seneng Asprof. Kalau ada kongres Asprof lagi yang seneng. Iya bawa kresek. Artinya ada banyak faktor dan kepentingan bermain di sana. Iyalah, bagaimana? Asprof itu harus betul-betul orang-orang yang punya integritas dan punya kresek. Jangan berharap ini ada muda sini. Tapi kalau yang seperti ini menurut Anda ketua PSSI tahu nggak? PSSI tahu nggak? Bos, yang jadi ketua di PSSI tidak ada yang tidak tahu. Semua tahu. Sekarang mampu enggak pegang integritas untuk memajukan federasi ini, mengantarkan sepak bola bangsa ini seperti yang diharapkan oleh 280 juta ini. Iya toh. Ini kan kebetulan presidennya betul-betul siap. Nggak usah ragu, Bos. Nggak usah ragu. Harus jadi. Pak Kesit tadi bilang 2030. Kalau nanti ini seperti yang dikatakan beliau, tagarnya ini baru satu, Patrick yang dibuang. Apakah ini tidak melempar isu? Nah, situ yang tahu. Gitu. Masih ada tagar yang lain. Ada tagar yang. Ini kalau sampai semua betul terjadi perubahan, itu langsung ditata. Iya toh? Satu, bagaimana putaran kompetisi. Iya toh? Dua, pembinaan. Pak Prabowo ini orangnya senang bina. Iya toh? Senang sekali membina. Tapi kalau kamu sudah dibina, tidak bisa dibina dengan baik, maka kamu harus dibina sama. Bung Kesit, bagaimana Anda melihat ini? Bagaimana kemudian kita membina pemain-pemain kita ya, bukan yang naturalisasi, agar bisa setara dengan diaspora dan lain-lain? Iya, pertama pembinaan kita memang kan terputus. Ya, jenjang kompetisi di kelompok umur kita nyaris tidak punya. Ya, padahal itu merupakan investasi, memang mahal, ya, mahal untuk membentuk kompetisi kelompok umur, ya, dari mulai usia katakanlah 14, kemudian ada 17, 19, 20, 23, itu butuh biaya yang mahal. Tapi ini kan investasi jangka panjang yang harus dilakukan oleh PSSI kalau ingin menghasilkan produk-produk pemain untuk mensuplai tim nasional kita dari semua lini. Selama ini sudah dilakukan belum?
Belum. Yang tadi Anda katakan amburadul dan lain sebagainya. Iya, belum. Kita hanya yang tahu itu. Hanya terfokus pada liga yang di top level aja. Oke. Liga 1, Liga 2, oke ada Liga 3 gitu ya. Tapi yang di grassroots-nya ini nyaris tidak ada. Oke, baik. Bung Indro, Anda harapannya seperti apa melihat pembinaan yang tadi saya sebutkan? Iya, kita harus punya roadmap yang jelas, roadmap sepak bola Indonesia yang jelas. Kita boleh mencontoh Jepang itu misalnya dia punya roadmap 100 tahun. Bahkan sekarang di 2050 dia menargetkan juara gitu. Tapi di tahun ke-30 mereka sudah berhasil. Bahkan sekarang ada 5.000, sekitar 5.000 pemain Jepang yang bermain di Eropa. Nah, itu kan luar biasa. Gitu. Nah, kita harus berkaca pada itu gitu. Kita mempunyai roadmap yang jelas terhadap pengembangan pembinaan usia muda, lalu liga kita juga diperbaiki. Sampai saat ini saya sendiri berapa kali ngeliat webnya PSSI, nggak pernah ada roadmap. Tapi kalau misalnya kita googling roadmap sepak bola Jepang, jelas ada semua. Dan itu transparan ya, bisa diakses siapapun, bisa dilihat dan diuji oleh siapa saja. Betul. Dan itu yang kita inginkan tentunya, bahwa kita juga misalnya roadmapnya agak ngaco nih, ya kita lakukan evaluasi gitu ya, kita protes atau seperti apa. Nah itu yang kita mau di PSSI yang melakukan itu. Oke, Bung Budi, apa sebenarnya langkah pertama yang bisa dilakukan nih untuk melakukan pembenahan? Tadi tidak perlu seperti Jepang deh, minimal kita membenahi internal kita agar on the track seperti yang Anda katakan. Ya, kalau bicara roadmap itu sebetulnya roadmap ini nggak bisa dengan kondisi Indonesia hanya dibuat oleh PSSI ini nggak bisa. Karena Indonesia ini besar, luas, banyak stakeholder yang harus diajak bicara. Semua orang berkepentingan, semua orang merasa ingin peduli, yang ini kan yang harus diakomodir. Sehingga harusnya sih roadmap sepak bola Indonesia itu harusnya dibikin oleh negara. Oleh eksekutif, oleh legislatif, oleh PSSI, dan membuka ruang bagi seluruh komunitas sepak bola, wartawan, media untuk memberikan masukan. Dan itu harus komit dilakukan oleh siapapun, ini ketua umumnya. Tapi kalau seandainya misalnya nih Erick Thohir sebagai ketua umum bikin roadmap nih sekarang, lalu 2027 ada penggantinya yang lain, apakah bisa menjalankan ini dengan bikinan orang lain? Sederhananya begini aja. Tadi sempat kita di dalam ruang tunggu kan bicara, kenapa sih alasan pemesatannya Sintayong ini jangan-jangan karena ada subjektivitas ketua umum, karena ini pilihannya ketua umum terdahulu. Ya jujur aja, setiap orang itu punya preferensi untuk menunjuk siapa yang akan bekerja dengan dia, untuk mengangkat dan untuk memecat. Dan orang yang punya otoritas itu pasti pengen seperti itu. Kalau Mas Davi jadi ketua umum PSSI, pasti juga punya preferensi calon pelatih timnas sesuai gambarannya Mas Davi. Nah, hal-hal ini menurut saya hal yang lumrah, tapi ujungnya adalah orang kan hanya melihat hasilnya, berhasil atau gagal. Dalam konteks sekarang semua orang beranggapan ini gagal, sehingga pemutusan hubungan kerja Patrick atau pemecatannya Patrick ini sebagai bentuk tanggung jawab. Ketika ditanya apakah puas, apakah cukup, nah ini bolanya kan kita nggak tahu menggelinding sampai kemana. Apakah cukup hanya dengan Patrick out atau perlu perubahan komite eksekutif atau seperti apa? Nah ini yang kita tunggu sebetulnya, karena Pak Prabowo sudah menyatakan ada 2 kesempatan lagi nih, 2026 untuk Piala AFF dan 2027 untuk Piala Asia. Masalahnya 2027 itu Piala Asia itu sudah masuk dalam periodisasi barunya PSSI. Ini siapa yang akan melanjutkan? Siapa kira-kira? Apakah tadi CLBK memungkinkan, Pak Jamal? Begini. Kalau Andri tadi bilang CLBK, CLBK apapun juga sudah pernah menaruh legacy dari peringkat berapa menjadi berapa, ya kan? Tapi tadi Budi bilang ini bukan pilihan yang sekarang, pilihan yang lalu. Jadi mungkin selera kurang pas, gitu ya. Kalau sudah seperti itu, saya ikut ini aja. Tagar ini jalankan baik-baik. Begitu ini dijalankan baik-baik, dipersiapkan siapa orang yang kira-kira ini tune up sama presiden. Kayaknya udah punya calon. Kemudian Erick out. Siapa calon kandidat ini, gitu? Yang kira-kira yang loyalisnya sangat tidak perlu diragukan. Itu yang harus. Jadi Pak Prabowo-nya juga tidak ragu. Sudah kalau begitu sudah. Buat begini. Ini sepak bola ini dulu kan pernah dibiayai oleh setiap Pemkot. Tapi karena ya sudahlah,
Konoha ini kan paling seneng kalau copet-copetan itu. Jadi akhirnya semua buat bola, tapi duitnya bola dibuat copet-copetan. Akhirnya pembinaannya berantakan. Ini sekarang kan Pak Prabowo punya prinsip, jangan coba-coba korupsi. Saya giles sampai kemana. Kalau perlu itu kita tinggal ambil lagi. Karena kita ini terlalu luas, besar. Dan potensi anak-anak kita itu di luar banyak. Di Maluku, di NTT, di mana-mana itu banyak. Tim talent scoutingnya jangan berhenti cuma di PSSI. Asprof ada, PSSI ada. Jadi, oh Pak di sana Pak, ini Pak. Oh di sana Pak ada, di sana ada. Nah itu kalau perlu dibuat di timur ada, di barat ada, di tengah ada. Tempat konsentrasi mereka sambil melihat perkembangan. Oh ternyata bagus anak ini, kecepatan larinya, passing bolanya, segalanya bagus. Ayo kita rabu, kita jadikan ini. Dulu kan kita pernah punya 2 tim nasional, iya toh? Dari banyaknya anak-anak kita. Lah ini nanti kita, oh ini mana lebih bagus? Kan begitu, iya toh? Mumpung presidennya sangat peduli terhadap pendidikan dan pembinaan gitu loh. Iya. Mas Indro, Anda sepakat kalau tagar tiga-tiganya tadi Kluivert sudah out, kemudian Erik out, ini akan bisa berpengaruh secara signifikan? Ya kalau itu dilakukan dengan benar gitu ya, dengan akhirnya mengganti misalnya orang-orang di PSSI dengan orang-orang yang benar-benar mencintai sepak bola dan melakukan itu, saya pikir itu bisa dilakukan dengan bisa mengubah sepak bola Indonesia. Supporter harapannya seperti apa sih, sosok yang memimpin PSSI dan pelatih timnas itu seperti apa sebenarnya? Kalau PSSI yang pasti bukan seorang politikus, gitu ya. Dia lebih ke orang benar yang mencintai sepak bola. Dengan begitu tentunya akan melakukan segala sesuatunya untuk sepak bola, tidak dengan pencitraan-pencitraan untuk misalnya untuk tiket wapres di 2029 ataupun seperti apa. Ini yang kita lihat. Dan Anda tidak temukan itu di sosok ketua umum yang sekarang? Ya enggak lah. Jadi seperti apa? Iya, saya pikir masih banyak orang yang benar-benar mencintai sepak bola ya. Itu banyak sekali yang bisa dipilih ya dari orang-orang itu. Banyak orang-orang yang mencintai sepak bola. Oh ada, orangnya ada. Ada ya? Ada dan sangat loyal. Ada dan sangat sama loyal. Presiden. Kayaknya udah punya calonnya. Kita lihat dari biasa. Biarkan nanti klub lah yang memilih. Kita yang lihat. penting roadmap-nya itu jelas, bisa dijalankan secara berkesinambungan, seperti yang diharapkan oleh supporter. 280 juta masa tidak bisa kita terbitkan orang 20 untuk lolos. Itu harapan kita semua, termasuk supporter dan masyarakat Indonesia. Bapak-bapak terima kasih banyak, Pak Jamal. Saya perlu koreksi. Terima kasih banyak. Anda bilang bagaimana dengan supporter? Supporter itu tidak seperti kita ini cuma kata orang ngomong. Ada banyak di luar sana ya, Pak. Terima kasih Pak Jamal. Waktu kita sudah habis. Bung Indro terima kasih, Bung Kesi terima kasih, Bung Budi terima kasih banyak. Pemirsa, sepak bola bukan sekedar menang atau kalah, tapi soal arah, visi, dan keberanian untuk berubah. Satu hal yang pasti, cinta rakyat pada Garuda takkan pernah padam. Saya Davi Pratama, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.